kita siap-siap dengan peraturan-peraturan Turki yang 1 menit aja udah ganti. Orang Turki kadang suka ada yang nipu, kita tiba-tiba diusir dari rumah dan cari sewa tempat yang lainnya dan lain sebagainya. Kriminalitas seperti pencopetan. Nama saya Hanrif Darabella, saya mahasiswi Istanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turki. Sistem perkuliahan di Turki hampir sama di Indonesia, ya, tapi di Turki ini sistem pendidikannya ikut dengan Eropa, yaitu dengan ECTS. Kita ingin berkuliah di universitas negeri, kita harus mengikuti tes seperti SBMPTN di Indonesia, atau bisa kita bilang YOS. Kalau misalkan swasta, kita bisa masuk melalui jalur berkas, yaitu dengan melengkapi berkas-berkas yang diinginkan oleh setiap kampus atau universitas. Terus setelah itu kita research dulu, kalau kita mau jadi mahasiswa, apa sih yang kita butuhin di sini gitu. Apa sih yang aku cari gitu. Apa sih sebenarnya aku yang jadi apa ini gitu. Jangan sampai nanti pas di Turki, aduh kok ternyata susah ya, kok ternyata aku pengen nyerah aja ya. Karena ya hakikat merantau sebenarnya ya susah itu yang harus kita lewatin gitu kan ya. Karena bisa kita ketahui di Turki ini tidak ada sistem part-time job, di mana kita tidak bisa mencari tambahan lain selain menjadi mahasiswa. Dan jikapun kalau misalkan kita ingin mencari tambahan lain, itu kita bisa merelakan kuliah kita dan memilih jalur lain. Kalau misalkan tantangan mental sendiri itu, pertama shock culture sih, karena sekarang di Turki ini sedang banyak imigran, dan itu sangat-sangat penuh, di mana kita menemukan banyak orang di jalanan yang susah. Setelah itu kita dengan diri kita sendiri saja susah, apalagi kita melihat kesusahan orang lain gitu. Untuk mengatasinya sebenarnya banyak sih, dan itu tergantung dari kita sendiri, karena di sini mungkin banyak hal yang bisa dilakukan, kayak jalan-jalan, ketemu banyak teman, kenalan. Habis itu kita bisa konsentrasi dengan pelajaran kita di kampus. Itu menurut saya udah sangat cukup membantu kita untuk mengatasi shock culture ya yang ada di Turki. Itu kita siap-siap dengan peraturan-peraturan Turki yang 1 menit aja udah ganti. Misalkan dari harga sewa, setelah itu orang Turki kadang suka ada yang nipu, kita tiba-tiba diusir dari rumah dan cari sewa tempat yang lainnya dan lain sebagainya. Kriminalitas seperti pencopetan, yang kadang-kadang orang nggak sadar dompetnya hilang. Setelah itu ada banyak penipuan di jalanan yang kita nggak pernah sangka kayak gitu. Itu harga yang nggak masuk akal. Contohnya dari 2019, harga telur 1 kerat itu yang berisi 30 biji itu sekitar 13 tele. Tapi sekarang di tahun 2022, dengan jangka 3 tahun itu udah sampai 70 tele. Di mana inflasi gila-gilaan itu benar-benar terjadi di Turki gitu. Semua harga naik, semua harga nggak masuk akal, dan semua orang susah dan nggak mampu gitu. Jadinya itulah yang membuat kriminalitas pun juga semakin tinggi. Dan menurut aku adalah menurunkan standar gaya hidup. Jadi ya masak, bawa bekal dari rumah untuk ke kampus, bawa bekal minuman juga, karena air putih juga sekarang, air putih aja mahal gitu. Kalau pengalaman saya sendiri, karena saya udah kerja ternyata masih underpaid, saya memilih untuk meninggalkan, udahlah daripada kerja mendingan saya kuliah gitu kan. Karena kuliah pun susah, jadi tipsnya untuk investasi sebenarnya berhemat secara baik dan benar, dan self control diri kita supaya kita bisa benar-benar nge-manage mana yang butuh dan mana yang enggak gitu. Karena dilihat dari sekarang, karena berapapun akan habis gitu, berapapun akan nggak cukup kalau misalkan kita nggak self control gitu. Jadi kalau misalkan emang kita mau hemat, kita bisa hemat, kita bisa nurunin standar hidup kita, masih bisa untuk kita bertahan hidup.
Dikabarkan lagi, memang inflasi ini akan terus berlanjut sampai nanti tahun depan pemilu. Jadi kita nggak akan tahu sampai kapan inflasi ini bakal berhenti gitu. Saya research dulu apa yang pengen kita lakuin di Turki, apa yang kita mau, apa yang kita cari gitu. Dari situ kita bisa tahu diri kita, apa sih hakikat kita merantau di negeri orang gitu. Siap nggak kita dengan semua keadaan yang sekarang lagi nggak stabil ini. Terus kalau misalkan kita udah making decisions atau kita udah bikin suatu hal yang menurut kita udah, oh ini aku gitu.